Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Alhamdulillahilladzi sara'a lana 'aidal adha wa ja'ala fihi minal khairati wal barakati ma la yuhsa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma amila adamiyun min amalin yaumin nahri ahabba ilallahi azza wa jalla min hiraqatid damin. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta nikmat kesempatan untuk merasakan dan merayakan Hari Raya Idul Adha pada tahun ini. Hari Raya Idul Adha, hari raya untuk menyemangati kita, untuk merasakan euforia tentang semangat pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik yang dapat kita tiru, dan juga orang yang berjasa besar membawa kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Idul Adha, Idul Adha adalah tentang rasa percaya dan rasa ikhlas. Dua hal paling berat yang bisa dilakukan manusia ketika kita menghadapi kesulitan yang sangat mendera hidup kita, lalu kita merasa lelah dengan apa yang terjadi, maka satu hal yang paling bisa kita lakukan adalah kita merasa ikhlas dengan yang terjadi, lalu kita berserah diri kepada Allah. Maka kita berharap Allah memberikan nikmat yang sangat besar setelah rasa sulit yang kita dapatkan. Maka gambaran contoh yang paling sederhana saja adalah ketika kita kehilangan satu pintu, maka Allah gantikan pintu itu dengan jendela-jendela lain yang terbuka. Ketika kita merasa sedih, maka Allah bukakan pintu-pintu kebahagiaan dari jalan yang lain. Maka ketika kita mengalami rasa sakit, kita diberikan rasa sakit, kita diberikan sakit, maka Allah jugalah yang menjadikan orang-orang di sekitar kita yang sangat baik, sehingga kita dapat memulihkan diri dengan sangat cepat. Dan berbicara tentang Idul Adha juga, Idul Adha bukan cuma tentang penyembelihan hewan semata, tapi juga banyak makna yang kita dapatkan dari peristiwa Idul Adha tersebut. Contohnya adalah kita juga ikut menyembelih rasa ego kita, rasa pelit kita, rasa kepemilikan kita terhadap sesuatu. Maka sesuai dengan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW di dalam hadisnya, yang mungkin bisa kita sebut sebagai anjuran yang bersifat wajib, karena hukumnya adalah hukum kurban adalah sunnah muakkadah.
Hadisnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudakhi fala yaqrabanna musallana. Maka siapa orang yang mampu atau memiliki kemampuan dalam hartanya lalu dia tidak berkurban, maka hendaklah dia janganlah dekati tempat sholat kami. Hadis ini bertujuan untuk memberikan pemberitahuan kepada orang-orang yang mampu bahwa dari harta kamu itu, kamu mempunyai sunnah yang sangat dianjurkan untuk melakukan atau menyembelih seekor hewan kurban. Maka namanya sunnah muakkadah itu menyerempet sedikit, hampir wajib yang biasa dilakukan oleh Nabi, selayaknya sholat tahajud dan sholat duha. Maka dengan berkurban, kita harap orang-orang yang mampu itu memperoleh kesempatan besar untuk mendekat kepada Allah, supaya momentum itu tidak dia sia-siakan begitu saja. Teringat beberapa bait tentang peristiwa kurban yang mungkin sahabat Ananda sering sekali mendengarnya. Setiap kita adalah Ibrahim. Ibrahim mempunyai Ismail. Ismail kita mungkin jabatan kita. Ismail kita mungkin gelar kita. Ismail kita mungkin ego yang ada di dalam diri kita. Ismail kita juga mungkin harta-harta yang kita mati-matian pertahankan. Dan Ismail kita juga mungkin anak-anak kita yang kita perjuangkan, yang kita bela mati-matian. Maka Allah tidak memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ismail semata, tapi Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih rasa kepemilikan atas diri Ismail, yang pada hakikatnya Ismail adalah milik Allah. Dan semua hal yang tadi saya sebutkan adalah memang milik Allah. Allah berhak menariknya kapanpun juga. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk kembali semangat berbagi dan juga semangat untuk berkurban. Jangan sampai kita termasuk sebagai hamba-hamba yang lalai dan hamba-hamba yang kurang bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Satu statement dari saya, cari Ismailmu, persembahkan untuk Allahmu. Berkurban dari hati, ikhlas di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.